Assalamualaikum. Ini penikmat film pada kemana semua sih? Bisa-bisanya sore kemarin yang nonton, loh kok sepi ya? War takjil apa gimana? Hey, Ghostbusters Frozen Empire. Oke lah, buat ngibur kalian semua kalau lagi suntuk. Atau emang lagi pada riang gembira apa gimana sih? Jadi nggak butuh dihibur sama sekali ini. Halah, emang sebagus apa sih? Nanti ampas. Loh. Kawan review loh ini. Kalau bagus dibilang bagus. Kalau nggak bagus dibilang nggak bagus. Kalau nggak bagus tapi direm berarti dibayar. Itu jarang terjadi sih. Tapi jujur. Ini serius ya. Filmnya menarik, terlebih kalian yang bosan banget dengan pilihan film yang itu mulu. Apalagi kalau kawan-kawan emang dasarnya suka sama franchise Ghost Crop ini. Ghostbusters Frozen Empire, sequel langsung dari film Ghostbusters Afterlife yang dirilis 2021 lalu. Ya, panjang umur kita ya. Masih tentang petualangan memburu hantu yang berkeliaran di kota yang dilakukan oleh keluarga Spengler, di mana mereka menetap di gedung pemadam kebakaran ikonik di New York City, tempat di mana sejak puluhan tahun bahkan sejak masa kejayaan Ghostbusters lawas. Tempat itu jadi penyimpanan para hantu yang berhasil ditangkap. Ya singkat cerita, semua gara-gara artefak kuno yang memicu kekuatan jahat yang mengancam dunia mereka. Sosok mengerikan sejak ratusan tahun lalu tiba-tiba muncul. Kehadirannya bisa membuat dunia bak negeri es. Dan cara untuk menghentikan kekuatan jahat itu hanyalah dengan menggabungkan kekuatan para Ghostbusters dan juga seorang fireman. Filmnya asik dengan aksi yang menarik, tapi sayang di pertengahan ceritanya mulai bikin nguap. Dialog yang cukup panjang, penjelasan yang terlalu bertele-tele, ya ini jadi penyebabnya. Betul, dialog ini punya andil akan jadi apa jalan cerita selanjutnya. Karena emang bukan naskah yang kopong, cuma memangkas bagian narasi yang tidak perlu dan cukup fokus di intinya aja sebenarnya udah pas banget. Jadi kalau kalian selalu komplain film bertemakan aksi lebih baik 2 jam atau lebih, terkhusus untuk Ghostbusters Frozen Empire ini, sejam setengah kayaknya durasi paling efektif lah ya, paling pas lah. Beberapa adegan mungkin terasa sedikit dipaksakan dan tidak natural. Beberapa karakter yang dimunculkan secara tiba-tiba sebenarnya tidak perlu ada, hanya karena demi mencapai puncak konflik dengan kehadiran sosok penguasa kegelapan tersebut. Nah sebenarnya bisa dicari opsi lain yang lebih ringkas dan yang gak usah bertele-tele lah. Klimaks yang tidak segreget ketika masuk ke paruh akhirnya. Kemudian soal pelangi-pelangi alangkah indahmu. Serius, aku tuh gak punya masalah soal LGBTQ, RSTU, VWXYZ, plus minus, semua punya hak untuk memilih versi terbaik hidupnya. Tapi yang nggak pula dikotori dengan tema tersebut. Ini film untuk semua usia loh. Dan belum lagi karakter pelangi itu malah nempel di karakter termuda di film ini. Kesel nggak? Ya kesel lah. Semua pemain tampil cukup baik, cukup bukan berarti jelek ya. Cukup emang nggak ada yang paling unggul dan paling jelek di sini. Ya pas-pas aja lah. Sebenarnya harapannya semua bisa lebih baik dari ini. Terlebih karakter para si Ghostbuster seniornya. Kemudian dengan aksinya yang cukup intens dan efek visualnya yang kuyakin bakal dipuja para penikmat CGI. Ya bukan di level paling realistis ya, tapi ini bagus. Film ini berhasil menciptakan atmosfer yang menyeramkan dan menegangkan yang membuat penonton ya terpaku di kursi mereka. Ghostbusters Frozen Empire, film yang menghibur terlepas kekurangan yang mungkin bagi beberapa penonton cukup atau sangat mengganggu. Film ini nggak jelek, ini cocok ditonton sama keluarga, tapi ya agak difilter ya Wak, ngerti ya? Ghostbusters Frozen Empire datang di saat yang tepat ketika perfilman tanah air khususnya dipenuhi horor-horor yang nggak jelas, atau film drama yang malah kekurangan minat pasar masif penonton lokal. Oh ya, hindari nonton di jam malam ya, atau pas emang perut lagi keburu kenyang. Takutnya ngantuk pas adegan dialog yang panjang. Ya silahkan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.